Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Andus Amsilius Levan, MS, sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih khususnya Pascasarjana S2 Sosiologi memiliki visi untuk masa depan, yaitu pada tahun 2023 menjadi unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembangunan serta pemberdayaan. Mengapa visi misinya harus kita lakukan? Karena ini menjadi suatu kebutuhan bagi pengembangan masyarakat Papua. Tugas kita adalah menciptakan atau memproduksi tenaga-tenaga S2 yang berkualitas di Papua agar mereka dapat membangun masyarakat mereka sendiri yang penuh dengan gejolak, bahkan mengalami stagnasi di Papua. Oleh sebab itu kita membutuhkan ilmuwan-ilmuwan baru, ya, karena harus didukung oleh pengajar-pengajar yang terampil dan berkualitas. Itu visi kami seperti itu. Mengapa harus kuliah di sosiologi? Salah satu apa yang kita harus lakukan yaitu bahwa tuntutan perguruan tinggi di Indonesia diharapkan supaya bisa membangun masyarakat yang penuh dengan berbagai fenomena-fenomena yang ada. Sosiologi merupakan salah satu ilmu sosial, ilmu bermasyarakat yang diharapkan mereka-mereka yang tamat dari S2 Sosiologi ini mampu mengatasi berbagai problema-problema dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahwa bagaimana pembangunan dan pemberdayaan itu harus didorong kepada masyarakat, membutuhkan para ahli-ahli sosiologi yang memahami tentang masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan bagaimana teori-teori dan metode-metode pemberdayaan agar masyarakat lebih maju. Di Papua kekurangan tenaga-tenaga sosiologi yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana hidup secara bersama-sama. Program-program sosiologi terutama yang bertumpu kepada interaksi sosial harus dilakukan bukan hanya semata-mata pada masyarakat kota, tetapi masyarakat-masyarakat pedesaan yang belum mengalami proses perubahan yang baik. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan ahli-ahli sosiologi dari program studi di S2 Sosiologi. Nah, kami berharap bahwa para mahasiswa dimanapun ada, baik mahasiswa S1 maupun para pegawai-pegawai negeri maupun swasta yang ingin mengembangkan ilmunya dalam bidang kemasyarakatan, silakan untuk melanjutkan ke S2 Sosiologi. Yang berikutnya, bahwa apa saja profil kita. Kami sosiologi pasti menyiapkan tenaga-tenaga terampil. Ada beberapa profesor yang menjadi tenaga pengajar dan ada dokter-dokter yang pengalaman di Universitas Cendrawasih itu memberikan materi-materi yang cukup menarik. Yang berikutnya lagi, kami kerjasama dengan beberapa universitas yang mendatangkan beberapa guru-guru besar untuk menopang ilmu sosiologi dalam pengembangan masyarakat Papua. Di dalam mengembangkan S2 Sosiologi yang saat ini, kita memiliki metode-metode pengajaran. Yang pertama ada metode yang kita sebut dengan metode seminar, ya, di mana mahasiswa mendapat materi-materi seminar dan berdiskusi dengan para dosen. Yang berikut ada metode terjun ke lapangan, ya, on the spot, di mana mahasiswa dengan mata kuliah itu mereka turun ke lapangan mempelajari berbagai masalah-masalah sosial, terutama dalam perspektif sosiologi, sehingga mereka menyampaikan itu di kelas, di ruang kelas, sehingga para mahasiswa memahami tentang persoalan-persoalan secara metodologis, persoalan-persoalan secara teori-teori, apa persoalan sosiologis yang terjadi di Papua, dan dari situlah mereka memiliki cara berpikir untuk bagaimana membangun paradigma pembangunan yang ada di Papua berdasarkan paradigma pembangunan sosiologis. Kita tahu bahwa sosiologi satu-satunya ilmu yang berparadigma ganda. Berbagai metode-metode pendekatan harus dilakukan di Papua. Masyarakat Papua dan masyarakat internasional bukan hanya kita dapat selesaikan dengan satu metode, tetapi banyak metode-metode pendekatan yang harus kita lakukan. Papua penuh dengan kekayaan, tetapi masyarakat Papua belum menikmati kekayaan itu. Nah, bagaimana mendorong memotivasi masyarakat harus melalui ilmu-ilmu sosiologi sebagai seorang pakar kemasyarakatan yang mampu memiliki metode-metode untuk pengembangan ke depan. Yang berikut, sekarang ada program Kampus Merdeka. Sosiologi sedang menyelami tentang bagaimana kampus merdeka. Kami mengharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa sosiologi akan melakukan studi-studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia, menitipkan mahasiswa untuk belajar di sana, dan mereka memiliki pemahaman sosiologi secara nasional maupun internasional.
Diharapkan dengan studi Merdeka ini, walaupun ilmu-ilmu sosial itu dia mampu untuk bagaimana menerapkan teorinya di dalam kerangka-kerangka pembangunan dan menunjang program-program pemerintah daerah provinsi, baik yang ada di berbagai provinsi dan provinsi-provinsi pemekaran yang ada. Sedangkan tenaga-tenaga penunjang, sekali lagi bahwa sosiologi memiliki tenaga-tenaga pengajar yang handal yang terdiri dari profesor-profesor dan tenaga-tenaga doktor yang berpengalaman yang selama ini sudah melakukan proses belajar mengajar, bahkan membawa mahasiswa di dalam studi-studi ke lapangan. Alumni kami banyak ada yang menjadi para tenaga guru, ada yang menjadi tenaga perencana, bahkan juga menjadi calon-calon bupati dan wakil bupati di Papua. Nah, ini menjadi sebuah terobosan baru, maka kita harapkan bahwa dengan sosiologi ini mampu dia menjadi seorang pemimpin di daerah, mampu merangkul masyarakatnya dengan ilmu yang menjadi background bagi yang bersangkutan, sehingga sosiologi ini menjadi program studi yang primadona untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua, baik yang menyangkut pembangunan, menyangkut pemberdayaan, maupun terjadi konflik-konflik yang ada di Papua. Demikian garis besar daripada tentang bagaimana pengembangan sosiologi S2 program Pascasarjana Universitas Cendrawasih ke depan. Program studi sosiologi S2 memiliki status akreditasi B. Pada tahun 2012, program studi sosiologi ini sudah berdiri dan pertama kali memiliki akreditasi B. Nah, tantangan-tantangan bagi akreditasi B ini membuktikan bahwa bukan hanya semata-mata proses belajar mengajar yang ditingkatkan, tetapi bagaimana kemampuan mahasiswa menjadi seorang perencana, menjadi seorang tenaga sosial, bahkan menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan regulasi-regulasi dalam pembangunan masyarakat desa ini sangat penting sekali. Nah, oleh sebab itu setiap pengajar-pengajar harus memahami tentang fenomena-fenomena Papua dan nasional yang ditinjau dari perspektif sosiologi. Demikianlah pengembangan sekelumit pengembangan sosiologi yang ada di program Pascasarjana Universitas Cendrawasih. Sekian dan terima kasih.